Gara-gara perang Rusia-Ukraina, batu bara Indonesia dicari Eropa. Perang Rusia-Ukraina belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Situasi itu memberi peluang ekspor batubara yang besar untuk Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, mengungkapkan beberapa negara di Eropa tengah melakukan penjajakan untuk mencari batubara yang kualitasnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sejak pecah perang, beberapa potensial buyer dari Eropa sudah menjajaki Indonesia. Kami juga dikontak oleh kadubes masing-masing untuk membantu memfasilitasi potensial buyers dan supplier tersebut, kata Hendra dalam market review IDX Channel Kamis 7 April 2022. Menurutnya, negara Eropa mengalami kesulitan mendapat pasokan batubara karena selama ini kebutuhannya dipenuhi Rusia. Setelah sanksi dijatuhkan, Eropa menghentikan mengimpor batubara dari Rusia. Rusia sendiri adalah eksportir batubara terbesar ketiga dunia dengan jumlah sekitar 200 juta ton. Sebanyak 120 sampai 130 juta ton diekspor ke negara-negara di Asia Timur dan India. Dan sisanya 60 sampai 70 juta ton diekspor ke Eropa. Nah, ini yang menjadi peluang, begitulah ungkapnya. Hendra mengaku peluang itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan batubara Indonesia karena selama ini Indonesia hanya mengekspor batubara ke negara-negara Asia. Selama ini Eropa bukan jadi market tradisional kita. Eropa itu kecil sekali porsi ekspor, tapi karena ada kondisi ini ada peluang, tapi tetap ada keterbatasan. Begitulah katanya. Uni Eropa larang impor batubara Rusia jadi rezeki nomplok Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan. Eropa melakukan pertaruhan besar saat mereka berupaya melarang impor batubara Rusia. Pasalnya, larangan impor batubara itu berpotensi membuat Uni Eropa rentan terhadap kekurangan energi dan pemadaman bergilir. Sementara seluruh dunia menghadapi lonjakan harga, Bloomberg melaporkan pada Rabu 6 April 2022, Rusia adalah pemasok batubara termahal terbesar Eropa untuk bahan bakar pembangkit listrik. Saat Uni Eropa bergabung dengan Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih keras terhadap serangan Rusia atas Ukraina, Eropa menyusun rencana untuk menghentikan pengiriman batubara dari Rusia. Masalahnya tidak ada alternatif yang jelas untuk perdagangan besar itu, sementara hasil tampaknya akan mengarah pada efek domino yang menciptakan perebutan bahan bakar global yang gila-gilaan. Harga melonjak di pasar yang telah ketat selama berbulan-bulan. Harga batubara Eropa melonjak 14% ke level tertinggi selama 3 minggu pada Selasa 5 April 2022. Ini terjadi menyusul berita tentang larangan yang diusulkan, dengan kontrak berjangka berlipat ganda sejak awal tahun. Patokan Asia mencapai level tertinggi sepanjang masa pada bulan Maret. Sementara di AS, harga batubara mencapai $100 AS per ton minggu lalu, untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Sanksi yang diusulkan akan menghancurkan impor batubara Eropa, kata Fabian Roningen, analis konsultan Norwegia Rystad Energi. Beberapa batubara dapat dipasok dari pasar lain, tetapi secara umum, pasar batubara global juga sangat ketat. Sekarang pembeli Eropa harus mencari di tempat lain, merentangkan pasokan dari negara-negara jauh seperti Afrika Selatan, Australia, dan Indonesia, di mana kualitasnya bervariasi. Penambang di Indonesia, pengirim batubara terbesar dunia untuk pembangkit listrik, telah didekati oleh beberapa pembeli potensial dari negara-negara Eropa. Ini termasuk Italia, Spanyol, Polandia, dan Jerman, kata Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Bukan hanya persediaan yang terbatas, ada juga komplikasi logistik ketika harus segera beralih ke sumber baru. Kedekatan Rusia dengan Eropa lama menjadi salah satu keuntungan di pasar yang bergantung pada pengiriman kargo berat yang memakan waktu berhari-hari. Prospek meningkatnya permintaan pasokan selain Rusia mengirim saham perusahaan batubara Australia melonjak tinggi pada Rabu 6 April. Dalam jangka panjang prospeknya tidak bagus untuk batubara yang merupakan bahan bakar fosil paling kotor. Tapi saat ini pasar sedang booming karena Eropa menghadapi krisis pasokan gas alam dan lonjakan konsumsi bahan bakar dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Emisi karbon global dari sektor listrik melonjak ke rekor tahun lalu. Sebagian didorong oleh lebih banyak pembakaran batubara. Menurut lembaga think tank Ember, meningkatkan produksi batubara untuk memenuhi permintaan merupakan tantangan. Pasar dilanda gangguan suplai lewat perkereta-apian, wabah COVID-19, bahkan larangan ekspor sementara dari Indonesia, eksportir terbesar dunia.
Gangguan pasukan batubara Rusia hanyalah yang terbaru dalam gelombang masalah pasukan yang mengganggu pasar sejak awal tahun lalu, tulis analis Bank of America dan dalam sebuah catatan bulan ini. Sanksi apapun terhadap batubara Rusia akan menekan pasukan Eropa yang sedang tegang. Batubara yang disimpan di pelabuhan Amsterdam, Rotterdam, dan Antwerpen tetap pada level terendah untuk musim ini setidaknya dalam 6 tahun. Menurut survei stok mingguan oleh Argus Media, Eropa membeli 2 jenis batubara dari Rusia, yakni thermal yang dibakar oleh pembangkit listrik dan metalurgi yang digunakan dalam pembuatan baja. Porsi Rusia dari impor batubara thermal Uni Eropa hampir 70%. Dengan Jerman dan Polandia sangat bergantung pada batubara Rusia. Eropa semakin bergantung pada Rusia karena produksinya sendiri menurun. Pada tahun 2020, Eropa mendapat 57 juta ton batubara thermal dari Rusia. Sebagian besar impor menurut Badan Energi Internasional. Perusahaan energi Jerman NBW Energi Baden-Württemberg mengatakan, bulan lalu mereka mulai mendiversifikasi pengadaan batubaranya untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan peralihan penuh hanya akan mungkin dalam jangka menengah. Perusahaan itu yang mengandalkan Rusia untuk lebih dari 80% batubaranya tahun lalu juga mengatakan pengadaan bahan bakar di negara-negara termasuk Australia dan Afrika Selatan akan lebih mahal. Sementara AS melangkah untuk membantu menghentikan Eropa dari gas Rusia, AS tidak mungkin dapat melakukan hal yang sama dengan batubara. Tak pedulikan harga dirinya, Eropa terpaksa membeli gas Rusia dengan mata uang rubel sebab terdesak keadaan. Beberapa negara telah setuju untuk beralih ke pembayaran seperti itu. Kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak di seluruh TV Rusia 24 seperti diberitakan RIA Novosti. Dia mencatat bahwa sekarang konsumen Eropa sedang mempelajari masalah membayar gas dalam rubel. Kami mendengar pernyataan yang berbeda, ada yang sudah setuju dengan pendekatan ini. Ada negara yang sedang belajar, tapi saya yakin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan Presiden. Seperti yang ditentukan oleh keputusan dan keputusan, prosedur yang akan ditetapkan pemerintah, kata Novak.